Ini kelas terakhir spiritual formation ya. Kalian sudah belajar banyak spiritual formation dari semester 1, semester 2, ya, semester ini. Nah, dan juga banyak pandangan ya, teori lah ya, tentang pengalaman juga tentang spiritual formation atau formasi rohani. Ya, tentu setiap pengajaran ataupun dari dosen-dosen itu adalah punya keunikan masing-masing, ya, dari pengalaman-pengalaman mereka ya, dalam hal membangun spiritualitas mereka, ya. Nah, kalian bisa melihat, membuka wawasan bahwa kekristenan itu nggak cuma sekedar ya hari Minggu ke gereja terus selesai gitu. Ya, tapi kekristenan itu adalah satu perjalanan spiritual yang panjang. Kenapa panjang? Karena seumur hidup. Ya kan? Nah, kalau dulu orang tuh bisa hidup 900 tahun, ratusan tahun gitu ya. Nah, Tuhan kasih waktu 120 tahun sekarang. Maksimal, ya rata-rata. Nah, jadi itu perjalanan yang panjang 120 tahun. Kalau kita diberi usia 80 tahun, ya 80 tahun kita melakukan perjalanan rohani kita. Dari mana? Dari sejak lahir kita dibaptis sampai nanti kita mencapai kesempurnaan, ya kan, mencapai kekudusan yang sejati, atau kata Rasul Paulus menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, ya. Roma 8 ayat 29, coba bacakan. Nah, kita mesti ingat bahwa hidup kita di dunia ini punya purpose, dan purpose-nya itu bukan sekedar saya jadi hamba Tuhan, atau sekedar kita itu ingin sukses, atau kita ingin mendirikan gereja. Bukan itu purpose yang Tuhan tetapkan buat kita, tetapi apa? Bahwa kita ada lahir di dunia ini menjadi orang Kristen, jadi orang percaya, melakukan satu spiritual formation, perjalanan, tapi pada akhirnya ada tujuannya, ada endingnya kan? Yeah. Itu. Seperti kita melakukan perjalanan, ada berhentinya. Nah, berhentinya kita di mana? Coba baca Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. That's it. Gitu. This is our final purpose, ultimate purpose. Itu tujuan yang paling tinggi sudah. Menjadi segambar dengan Kristus. Nah, mengapa menjadi segambar dengan Kristus? Karena dialah manusia yang sejati itu. Dialah sang manusia itu, di mana kita diciptakan menurut dia. Jadi manusia ada itu dicipta bukan sekedar dicipta gitu aja, tetapi didesain. Ya, didesain. Tentu kalau desain itu ada polanya, ada rancangannya, ada blueprintnya kata orang. Nah, blueprint itulah sang manusia itu, itulah gambar dan rupa Allah itu. Siapa gambar dan rupa Allah itu? Adalah Kristus. Ya, jadi saudara mesti bertanya gini, bukan apa kita, tetapi siapa kita. Siapa kita? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah itu? Dialah sang manusia itu, yaitu Kristus. Ya, dia jadi manusia sehingga manusia itu bisa lihat sekarang, oh dia manusia yang ideal, manusia tujuan hidup saya. Nah, itu mesti diingat. Nah, untuk mencapai di situ, Tuhan tentu kasih kita yang namanya gereja. Ya, sebelum gereja ada namanya Roh Kudus. Nah, ada Roh Kudus, ada gereja, ya. Lalu Roh Kudus itu berkarya di dalam gereja di sepanjang zaman nih, dari sejak Pentakosta kan sampai sekarang, sampai ada kita di tempat ini dan nanti seterusnya. Nah, karena kita ingin menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, maka Tuhan itu kasih apa? Kasih Roh Kudus, kasih gereja. Tujuannya apa? Supaya tadi mencapai tujuan tadi. Ya kan? Nah, oleh sebab itu dalam kita hidup, Tuhan kasih kita usia, waktu, kesempatan, ya,
Lalu kita sekarang bisa seperti inilah, kita bisa belajar tentang gereja, belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja kan, dalam kitab suci, tentang iman, tentang anugerah, spiritual formation. Nah, itu semuanya kembali lagi saudara mesti lihat apa yang diajarkan oleh dosen-dosen di sini semua, itu jadikan itu sebagai apa namanya, kesempatan perjalanan kita menuju kepada tujuan. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya, bagaimana kita itu menerima Roh Kudus seperti apa? Kenapa? Karena inilah perjalanan hidup kita mencapai tujuan itu. Dengan kita menerima Roh Kudus, dengan kita bisa apa namanya dikuduskan oleh Roh Kudus, kita bisa mencapai segambar dan serupa dengan Dia. Ya, tanpa kehadiran Roh Kudus tidak ada Pentakosta, tidak ada gereja, maka tidak ada kekristenan kan? Tidak ada kita sekarang ini, tidak ada STT, tidak ada gereja-gereja yang berdiri kan gitu, ya. Nah itu semua kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus, ya kan? Turun pada hari Pentakosta itu, ya pada awalnya kan kira-kira itu 120 orang ya, yang menerima Roh Kudus itu di Pentakosta itu, lalu gereja terus bertumbuh sampai sekarang. Nah, itu semata-mata karena apa? Karena orang-orang itu menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus menguduskan mereka. Lalu mereka semua menjadi orang suci, orang kudus, atau segambar tadi, serupa dengan Kristus. Ya, mungkin kalian di spiritual formation sebelumnya sudah banyak belajar tentang saints ya, tentang orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus dan seperti itu. Ya. Nah, itu semua intinya adalah bagaimana hidup kita itu apa? Menerima Roh Kudus dan dikuduskan. Ya, sebab tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mencapai tujuan, nggak bisa mencapai segambar dan serupa dengan Kristus itu. Oke, nanti apapun yang kita kerjakan ya, misalnya kalian nanti jadi hamba Tuhan, sibuk pelayanan dan sebagainya, ya, ataupun mungkin Pak Denny yang dari sekuler seperti ini ya, dia bekerja dan sebagainya, itu semuanya adalah harus dilihat sebagai satu perjalanan yang sama menuju kepada Kristus, menuju kepada tujuan tadi. Oke, jadi hidup kita itu hanya punya satu jalur, satu jalan. Ya, dan Yesus bilang, akulah jalan itu, nggak ada jalan yang lain. Ya, nah hanya punya satu jalur, satu jalan, yaitu menuju kepada Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar nih, salah satu bapak gereja yang bernama Saint Seraphim dari Sarov. Ya, nah dia menceritakan tentang gimana sih kita jadi orang Kristen itu yang mau mencapai tujuan tadi, lalu gimana nih caranya? Nah, dia ngajarkan kita harus bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus itu. Sebab hidup kita tanpa berjalan bersama dengan Roh Kudus itu akan sia-sia. Nah, pertanyaan Roh Kudus itu bukan apa, tetapi siapa? Siapa Roh Kudus itu? Ya sederhananya nanti kalau kalian belajar, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Rohnya Allah berarti dia juga rohnya Kristus, rohnya anak itu. Nah ya, jadi Allah punya roh, itulah disebut Roh Kudus. Kenapa kok disebut kudus? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu terang, maka dialah roh yang kudus atau roh yang suci, roh yang terang. Ya. Nah, anak itu juga adalah Allah. Dia punya roh. Rohnya itulah disebut Roh Kudus. Ya, tapi apakah punya 3 roh? Enggak, karena Allah itu satu, ya rohnya juga satu. Nah, dari Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang Tuhan juga kasih kepada kita, bukan hanya anaknya. Kita seringkali ingat Natal ya, oh Tuhan datang ke dunia untuk kita. Tapi kita lupa bahwa rohnya juga datang untuk kita. Itulah Pentakosta. Ya, sebentar kita akan peringati nih Pentakosta, ya kan? Hari Pentakosta. Rohnya datang kepada kita.
tapi tidak berwujud manusia. Hanya firman itu yang berinkarnasi jadi manusia. Roh tidak jadi manusia. Rohnya tetap wujud Roh Kudus, sekarang tinggal di dalam hati kita. Kenapa dalam hati? Karena dia adalah wujudnya roh yang hanya bisa tinggal di dalam batin. Nah, untuk apa dia datang? Tadi, untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Coba kita buka Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Dunia ini berarti kita nih, manusia yang berdosa. Ya kan? Menginsafkan dunia akan dosa. Berarti di sini terjadi pertobatan. Pertobatan dari dosa. Itu menginsafkan dunia akan dosa. Lalu setelah kita bertobat, kita diingatkan akan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu siapa, bukan apa. Kebenaran itulah Sang Kristus itu sendiri. Sehingga waktu kita bertobat, kita akan hidup kepada kebenaran, hidup sesuai dengan Kristus, Sang kebenaran itu. Dan penghakiman. Nah, menginsafkan kita akan penghakiman. Nah, berarti memang setelah kita bertobat, lalu hidup di dalam Kristus, dalam kebenaran tadi, kita nanti akan menuju kepada akhir. Akhirnya itu apa? Penghakiman. Apa itu? Kalau kita di dalam kebenaran, di dalam Roh Kudus, maka kita akan masuk ke dalam penghakiman yang akan menentukan kita. Apakah kita akan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya yang kekal, dan seperti itu ya, yang diajarkan oleh Injil, atau kita akan masuk ke dalam kegelapan yang mengerikan. Nah, itulah penghakiman. Mengapa? Karena kita akan dihakimi menurut hidup kita, apakah kita sudah hidup sesuai kebenaran atau tidak. Nah, tapi kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus datang ini, datang ngapain? Itu terus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Ya, akan dosa berarti ini hidup terus dalam kesucian. Oke, akan kebenaran berarti kita terus menguduskan diri kita sesuai seperti gambar anaknya tadi, yaitu Kristus yang adalah kebenaran, ya kan? Dan apa? Akan menuntun kita nanti menjadi penolong kita pada saat penghakiman. Penghakiman itu nanti waktu Kristus datang yang kali kedua. Di situ semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak, gitu ya, itu akan menghadapi yang namanya penghakiman. Nah, tetapi orang percaya seperti kita ini tidak sendiri, ada Roh Kudus yang terus menginsafkan kita. Ya, Roma 16 ayat 8 itu. Menginsafkan itu artinya apa? Mengingatkan kita. Oke, menuntun kita, membimbing kita. Menghibur kita, menolong kita sampai nanti penghakiman. Nah, itulah sebabnya apapun yang kita pelajari di sini ya, dalam hal semua, mungkin kalian banyak dapat materi semua, itu mesti dipraktikkan, tetapi tidak sendiri. Ya, kalau kita nggak pernah praktikkan, berarti kita nggak pernah hidup dalam kebenaran, ya kan? Kalau tidak hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesalahan, dosa, benar? Gitu. Nah, berarti kalau hidup dalam dosa, ya berarti apa? Tidak ada Roh Kudus. Gampangnya gitu, ya kan? Nah, tetapi kalau kita hidup di dalam mempraktikkan kebenaran itu, berarti indikatornya adalah apa? Kita akan diinsafkan oleh Roh Kudus, ya, sehingga akan terus hidup di dalam pertobatan, dalam kesucian, dan juga apa? Dalam kebenaran. Nah, sehingga kita siap nih nanti menghadapi penghakiman, ya kan? Kita akan siap nih menghadapi penghakiman Allah yang kita tidak tahu kapan itu datang ya. Sehingga memang kita diajarkan oleh Roh Kudus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Gitu. Ya. Nah, that's the point, itu dia. Tapi untuk menghadapi yang namanya dosa atau hidup di dalam kesucian tadi dan juga dalam kebenaran tadi,
Kita nggak bisa jalan sendiri. We need Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Itulah sebabnya setelah Paskah, kebangkitan Kristus, kemenangan atas dosa, iblis dan maut, Roh Kudus itu turun. Jadi jangan terbalik ya. Paskah dulu. Berarti kita mengalami kemenangan dulu atas dosa. Nah, baru kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dengan pertolongan Roh Kudus. Maka setelah Paskah baru Pentakosta. Gitu loh. Artinya apa? Setelah kita sudah memberikan diri kepada Kristus, memberikan diri kita dibaptis dalam Kristus, mau sungguh-sungguh bertobat, ya, dikatakan di situ mengisapkan kita akan dosa, mau hidup dalam kesucian. Nah, disitulah nanti Roh Kudus akan membimbing kita dalam kebenaran. Jadi kalau kita nggak ada komitmen untuk hidup dalam kesucian, ya kita akan hidup dalam dosa. Nah, itu sebabnya kenapa kalian itu ada di sini belajar tentang kitab suci, spiritual formation, dan semuanya itu we need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa harus hidup dalam kebenaran? Kebenaran ini bukan kebenaran matematika ya, 1 + 1 itu 2 dan sebagainya, tetapi ini kebenaran yang adalah pribadi, yaitu Kristus. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membimbing kita ke arah sana. Karena itu ada rohnya Yesus sendiri yang membimbing. Ya, jadi bukan siapa-siapa ini. Jadi hidupmu, you and the Holy Spirit responsible. Kamu harus pertama hidup dalam kesucian, dalam pertobatan, meninggalkan dosa. Apakah itu cuma sekali? No, terus menerus. Ya, tapi kita nggak bisa sendiri. Ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akhirnya nanti membimbing kita kepada kebenaran. Tapi kalau kita tidak mau menyerahkan diri kita kepada pada pertobatan, ya, maka ya kita nggak bisa. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus diturun ke dalam hati kita supaya kita tuh bisa terima Dia. Lalu kalau terima Dia, bagaimana nih kita bisa berinteraksi dengan Dia? Pertanyaan di sini, pernah nggak kalian itu mengenal Dia secara pribadi? Berkomunikasi dengan Dia. Gimana caranya? Dia bukan roh yang bisa nampak dengan mata fisik. Dia hanya bisa dijangkau, nampak. Dari situ dia akan menginsapkan kita di dalam hati kita. Nah, ini nanti Serafin dari Sarov itu mengajarkan kita nih. Ya, kenapa kita penting sekali hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saya ini bukan ajaran saya, ya. Apa yang saya ceritakan itu semua di dalam kitab suci dan juga di dalam tradisi gereja, misalnya dari Bapak Gereja. Nah, ini ada orangnya namanya Serafim dari Sarov, ya, dia selalu menghabiskan waktunya di dalam doa. Nah, nanti kalian belajar di dalam doa lah dia baru bisa ketemu dengan Roh Kudus itu. Oke? Sebab ini adalah spirit. Begitu kamu berdoa, you enter the spirit. Kamu masuk di dalam roh. Sebab memang kata kitab suci kita nggak bisa berdoa. Mulut kita itu sebenarnya nggak bisa berdoa. Yang bisa berdoa itu roh kita dengan Roh Kudus. Cuma bagaimana kita tuh bisa masuk ke dalam roh kita itu bisa berdoa dengan Roh Kudus. Itulah kedalaman ajaran Kristen. Jadi doa itu bukan sekedar kalau kita lagi kepepet gitu ya, butuh uang atau sakit. Tapi doa itu adalah esensinya apa? Your spirit, rohmu, kamu punya roh kan? Itu berinteraksi, encounter, bertemu. And then you talk, you speak, you listen, you communicate with the Holy Spirit. Nah, di situ rohmu mendengarkan Roh Kudus. Rohmu bisa berdoa dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dialami oleh Bapak Gereja. Ya, dan kita belajar dari pengalaman mereka. Kita ini bukan belajar sekedar teorinya mereka, ini bukan teori lagi, tapi ini adalah kita belajar praktik hidup mereka.
You see? Sekarang praktik hidupnya itu tertulis buat kita. Sama firman Allah itu kalau kita baca kitab suci itu kan kita kayak membaca Kristus kan. Karena itu Kristus itu yang hidup sekarang ditulis kita baca seolah-olah dia hidup. Nah, sama. Ketika kita membaca Bapak Gereja, kita itu kayak melihat hidupnya sendiri. Dan kita bisa contoh. Ada contoh bahwa ini apa yang diajarkan Alkitab itu bukan teori kosong, omong kosong gitu. Tapi apa? Ada contohnya ini di dalam sejarah. Ya, ada contohnya. Ada orang-orangnya ini. Nah, ini karya Roh Kudus. Ya, ini ada beruang, ini ada kisahnya ya. Nah, Serafim dari Sarok itu dilahirkan pada tahun 1759 di kota Kers. Jadi saya cerita dulu siapa dia. Orang tuanya adalah orang Kristen, ya dari Ortodoks yang saleh ya, sebuah teladan kerohanian sejati. Pada umur 10 tahun, Serafim secara ajaib disembuhkan dari penyakit yang serius melalui ikon Theotokos. Nah, ikon Theotokos itu kayak ikon Bunda Maria seperti ini ya. Dia berdoa dan dia disembuhkan secara ajaib ya di kota Kers di Rusia. Sebagai seorang anak laki-laki, ia memendamkan dirinya dalam pelayanan dan pustaka gereja. Jadi orang yang suka belajar ya. Ia memulai kehidupan biaranya di Sarov pada usia 19 tahun. Jadi umur 19 tahun dia masuk ke biara, mulai kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu dia ditabis sebagai biarawan pada umur 27 tahun, ya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian dia jadi diaken gereja. Nah, kekuatan dan kemurnian serta keikutsertaan Serafim dalam liturgi itu makin membuat dia katakan dia bisa melihat para malaikat ya selama liturgi itu. Pada usia 34 tahun Serafim ditabis menjadi seorang imam atau presbiter ya, jadi seorang penatua gereja. Lalu dia jadi pemimpin rohani biara di Diveyov ya. Pada waktu itu ia juga menerima satu berkat untuk memulai kehidupan sebagai seorang pertapa di dalam hutan yang mengelilingi Sarov. Ya. Ia hidup dalam sebuah ruangan kecil, mencurahkan seluruh dirinya pada doa, puasa, dan membaca kitab suci dan tulisan para Bapa Kudus. Serafim pergi ke biara setiap hari Minggu untuk menerima sakramen perjamuan kudus dan kemudian kembali lagi ke dalam sel pertapaannya di hutan. Nah, ini orang yang jadi biara tapi dia tidak tinggal di biara tapi di hutan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Dia tinggalnya di hutan, dia bertapa sendiri di hutan. Oke. Kemudian pada tahun 1804 Serafim diserang oleh para perampok dan ini hampir saja dia mati gitu ya. Nah, oleh penyerangan ini dia menderita luka permanen sehingga ia selalu bungkuk ya dan pakai tongkat akhirnya. Nah, setelah peristiwa ini Serafim mulai lebih lagi, kalau kamu ngantuk keluar aja, cuci muka. Ya. Setelah peristiwa ini Serafim mulai lebih lagi bersungguh-sungguh dalam doa, tak henti-hentinya selama 1000 hari dan 1000 malam, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlutut pada sebuah batu dekat ruangan kecilnya. Saya berseru, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Ya. Kemudian ia mencurahkan 3 tahun dalam pengasingan keheningan total. Nah, pada tahun 1810 ya atas permintaan para tua-tua di biara, maka dia kembali ke biara. Tapi dia tetap melanjutkan kehidupan dalam doa dan pengasingan keheningan selama 10 tahun berikutnya. Jadi nggak bukan 10 hari ya. Kalian 10 jam aja susah ya. Jangan kan 10 jam. 10 menit dengar kuliah aja udah ngantuk. Ya kan? Ini sontoloyo semua ini. Oke, saya nggak suka lihat muka ngantuk-ngantuk. Ini saya lempar spidol. Ya, anggap aja teguran Roh Kudus. Dalam rangka taat pada penglihatan surgawi, Serafim mengakhiri keheningannya dan mulai berbicara untuk kepentingan orang lain. Nah, dia tetap
ketemu orang. Jadi para biarawan itu nggak hidup egois gitu ya, hanya untuk dirinya gitu. Tapi dia akhirnya menjadi punya spiritual counsel buat orang-orang yang membutuhkan nasihat, membutuhkan apa namanya kata-kata yang menguatkan. Yaitu biasanya dulu itu ada gereja, ada monastik, ada biara, gitu. Di gereja orang menerima komuni, di biara orang itu dikuatkan. Jadi kehidupan para umat itu benar-benar apa namanya ya, dituntun gitu oleh orang-orang seperti para biarawan ini. Nah, ini cerita tentang kehidupannya ya. Jadi dia bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di dalam pengasingan di hutan. Gitu. Tapi dia juga ketemu orang. Nah, salah satu yang dia ajak ketemu itu adalah yang bernama Motovilov, ya, Nicholas Motovilov. Pada November tahun 1831, ini kira-kira sudah hampir 200 tahun yang lalu, ya. Saint Seraphim itu hidup. Nah, dia bertemu dengan Motovilov, lalu lewat pertemuan itu apa yang mereka cerita itulah yang akhirnya ditulis. Oke. Nah, oleh Motovilov itu diberi judul tentang penerimaan Roh Kudus atau the acquisition of the Holy Spirit. Nah, seperti apa? Ini bukunya. Saya terjemahkan dari buku ini, The Acquisition of the Holy Spirit, ya, yang dicatat oleh Motovilov. Ini catatan dah 200 tahun yang lalu, ya. Nah, ini sekarang kita lihat tentang penerimaan Roh Kudus. Tujuan kehidupan Kristen. Oke. Motovilov menuliskan, hari itu adalah hari Kamis yang mendung, salju tertimbun 8 inci dari permukaan tanah dan kondisi kering, ya. Bongkahan tebal salju jatuh dari langit ketika Saint Seraphim memulai pembicaraannya denganku di sebuah halaman dekat tempat pertapaannya di seberang sungai Sarovka pada kaki bukit yang menurun sampai ke tepi sungai. Ia mendudukkanku pada tunggul pohon yang baru ditebang dan berlutut di hadapanku. Nah, Saint Seraphim itu berkata gini, Tuhan telah mewahyukan kepadaku bahwa dalam masa kanak-kanakmu engkau telah memiliki kerinduan besar untuk mengetahui tujuan hidup Kristen. Dan engkau berulang kali menanyakan hal itu kepada beberapa orang yang memiliki kerohanian luhur. Harus akui bahwa dari umur 12 tahun dia terus terganggu ya oleh satu pikiran ini, apa sih tujuan jadi orang Kristen? Nah, itu yang mengganggu Saint Seraphim itu. Lalu dia berusaha mencari jawaban gitu ya. Tapi nggak ada yang memuaskan gitu. Ya, ada yang katakannya gini, pergilah ke gereja, berdoalah kepada Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah, lakukanlah kebajikan, itulah tujuan hidup Kristen. Lagi ada yang menasihati gini, jangan mencari sesuatu yang melampaui dirimu, udahlah hidup biasa aja gitu. Ya. Nah, Saint Seraphim nggak puas dengan jawaban seperti itu. Oke. Nah, nanti dia jelaskan apa tujuan hidup orang Kristen. Lalu dia berkata lagi, bagaimanapun doa, puasa, vigil atau ini doa sepanjang malam ya. Ini dalam tradisi gereja ada namanya doa sepanjang malam dan semua latihan rohani mungkin yang kalian dapatkan bahkan di sini. Ya, yang kalian pelajari. Itu dia katakan itu bukan tujuan kehidupan Kristen. Jadi doa, latihan rohani, puasa, ibadah ke gereja itu bukan tujuan hidup orang Kristen. Melayani itu bukan tujuan hidup orang Kristen. Ya. Terus dia katakan meskipun hal itu semua benar bahwa latihan-latihan itu berfungsi sebagai sarana yang penting untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan sejati dari kehidupan Kristen, yaitu apa? Menerima Roh Kudus Allah. Nah, ini dia katakan. Ya, jadi tujuan hidup orang Kristen itu apa? Menerima Roh Kudus Allah. Loh, Pak, tadi kan Bapak bilang bukan Bapak bilang tadi apa? Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Lah, kok ini menerima Roh Kudus? Beda dong. Beda atau sama ya? Hah? Samanya kok bisa? Hah? Iya. Tadi saya katakan menerima Roh Kudus itu
Disitulah apa? Roh Kudus menguduskan kamu menjadi segambar dengan Kristus. Ya. Sehingga apa yang kamu lakukan, ya, misalnya kamu latihan berpuasa nih, vigil, doa, sedekah, bahkan berbuat baik, melayani, ya, itu tidak lain adalah untuk memperoleh Roh Kudus. Itu jangan lupa. Atau tidak lain itu adalah untuk menguduskan kamu. Ya, gitu. Sehingga kalau kamu berdoa, berpuasa, itu nggak bisa sombong gitu. Oh ya, saya sudah berdoa, saya sudah bersedekah. Lalu kalau kita memamerkan apa yang kita lakukan, itu nggak mencapai tujuan. Tapi apa yang kamu lakukan itu makin menguduskan kamu, itu baru mencapai tujuan. Ya, perhatikanlah kata-kataku, hanya kebajikan dilakukan demi Kristus yang akan membawa buah Roh Kudus. Semua yang dilakukan bukan demi Kristus, melainkan hal itu adalah kebajikan, tidak membawa upah di dalam kehidupan yang akan datang. Ya, dan tidak mendatangkan apa? Rahmat Allah dalam kehidupan sekarang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus Kristus kita berkata, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, sehingga di sini jelas menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, maka apapun yang kita kerjakan itu nggak pernah bisa lepas dari Kristus. Ya, kamu bekerja harus demi Kristus. Kamu berdoa juga demi Kristus. Bahkan hal-hal kecil yang kita kerjakan itu demi Kristus. Misalnya kalian mengerjakan paper, di sini mengerjakan tugas, itu semua adalah latihan rohani. Tapi kalau nggak demi Kristus, nggak menguduskan kamu, maka Serafi mengatakan, ya itu kebajikan, tapi tidak membawa upah untuk kehidupan yang akan datang. Ingat, kehidupan yang akan datang, kita akan menghadapi yang namanya penghakiman. Ya, gitu. Karena kebajikan belum dapat disebut sebagai mengumpulkan jika kebajikan tersebut tidak dilakukan demi Kristus. Tapi hal itu tetap dipertimbangkan sebagai kebajikan. Kitab suci berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, sebagaimana kita lihat dalam cerita yang suci, manusia yang melakukan kebenaran adalah berkenan kepada Allah, kita melihat bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri pada jam sembahyang kepada Cornelius. Nih, Cornelius itu apa namanya? Ini belum percaya nih, perwira yang takut akan Allah dan hidup benar. Lalu dia berkata gini, suruhlah beberapa orang ke Yope kepada Simon penyamak kulit. Di sana engkau akan menemui Petrus dan ia akan memberitahukan kepadamu tentang sabda kehidupan kekal, yang mana engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Ya, ini dalam Kisah Rasul kan. Jadi Tuhan menggunakan segala keilahiannya untuk memberikan kepada orang yang seperti itu sebagai upah dari kebajikannya. Padahal Cornelius ini nggak kenal Kristus ya. Satu kesempatan untuk tidak kehilangan upahnya di masa depan. Namun untuk mencapai pada akhirnya, kita harus memulai dari iman yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus kita, Putra Allah, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan yang melalui penerimaan kita bagi diri kita sendiri, suatu rahmat Roh Kudus, mendatangkan kerajaan Allah di dalam hati kita, dan membuka jalan kita untuk memenangkan berkat-berkat dari kehidupan yang akan datang. Namun, penerimaan pada kebajikan Allah yang tidak dilakukan demi Kristus dibatasi hal ini. Sang Pencipta memberikan sarana untuk membuat mereka hidup. Hal ini bertumpu pada manusia untuk membuatnya hidup atau tidak. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata kepada orang Yahudi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jika seorang manusia seperti Cornelius menikmati kesukaan dari Allah karena kebajikannya, meskipun tidak dilakukan demi Kristus, ya karena dia belum percaya, dan kemudian percaya kepada putranya, maka kebajikannya akan diperhitungkan baginya sebagaimana telah dilakukan demi Kristus. Jadi Allah itu Allah yang kasih, selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, seperti Cornelius ini. Ya. Namun jika sebaliknya seorang tidak berhak mengeluh ketika kebajikan yang telah dilakukannya adalah sia-sia.
Sebab tidak pernah dilakukan demi Kristus, karena kebajikan dilakukan baginya tidak hanya upah sebuah mahkota kebenaran pada waktu dunia akan datang, tapi juga pada kehidupan sekarang, yaitu memenuhi kita dengan rahmat Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita melakukan kebajikan demi Kristus, kita menerima rahmat Roh Kudus. Nah, itulah tujuannya. Menerima Roh Kudus itu berarti menerima rahmatnya, anugerahnya. Ya, nah anugerah inilah yang akan menguduskan kita, sanctify us. Ya, lalu dia katakan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi anytime kita bisa menerima atau diberi karunia rohnya dengan tidak terbatas. Ya, jadi menerima roh Allah adalah tujuan sejati dari kehidupan Kristen. Sementara doa, puasa, sedekah, dan kebajikan lainnya yang dilakukan demi Kristus ini hanyalah sarana untuk menerima roh Allah. Apa? Sarana menerima roh Allah. Oke, ini paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Bisa membedakan antara apa yang disebut sarana untuk memperoleh tujuan dan tujuan itu sendiri. Ya. Lalu Montefiore itu bertanya lagi kepada Serafim, apakah yang engkau maksudkan dengan menerima? Ya, menerima itu artinya apa sih? Menerima Roh Kudus itu. Oke. Lalu Serafim menjawab gini, menerima ya artinya memperoleh. Ya. Lalu dia kasih contoh. Engkau paham nggak artinya menerima uang? Nah, menerima roh Allah ini sama seperti kayak kita menerima uang. Dia katakan. Ya, engkau tahu dengan cukup baik apa artinya menerima dalam arti duniawi, misalnya menerima uang tadi. Ya. Tujuan dari orang pada umumnya di dunia adalah menerima atau memperoleh uang. Dan bagi bangsawan hal ini ditambah dengan kehormatan, tanda kehormatan, upah lainnya bagi pelayanan mereka kepada pemerintah. Penerimaan akan roh Allah ini adalah hal pokok, namun pemberian rahmat dan kekekalan yang memperolehnya hampir sama dengan memperoleh uang, status sosial, dan hal yang lain. Jadi kalau kita menerima uang, ya ada dampaknya dong. Misalnya kita jadi kaya, status sosial kita naik, ya kan? Ataupun kita menikmati berbagai kenikmatan. Sama kayak kita menerima Roh Kudus, ya kita menerima dampaknya. Kita menerima anugerahnya, hidup kita akan makin suci, makin kudus dan sebagainya. Itu, ya status kita tuh bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar, orang kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, nah itu maksud Serafim, ya. Firman Allah, manusia Allah, Tuhan Yesus Kristus kita membandingkan kehidupan kita dengan pasar dan karya kehidupan kita di atas bumi disebut seperti berdagang, bisnis. Dia berkata kepada kita semua ini dalam Lukas 19:13 ya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Masih ingat ini perumpamaan talenta, ya kan? Dagang, lalu kamu hasilkan keuntungan, gitu. Atau dalam Efesus 5:16, gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kalau orang Chinese itu waktu adalah uang. Ya kan? Gitu. Nah, kayak dagang. Ya. Dengan kata lain, pergunakanlah waktumu untuk mendapat berkat-berkat surgawi. Sama kayak orang dagang, gunakanlah waktumu untuk cari uang, cari cuan gitu kan. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa waktu itu ada juga untuk mencari berkat surgawi. Ya, kebajikan duniawi adalah kebajikan dilakukan demi Kristus dan itu memberi kita seluruh rahmat Roh Kudus. Nah, itu artinya. Jadi kalau kita mau mendapat berkat surgawi, kita melakukan kebajikan duniawi tapi untuk mendapat berkat Roh Kudus. Gitu. Jadi kayak dagang gitu. Ya, kalau kamu nggak pernah dagang ya nggak pernah untung. Tuh, misalnya kayak Pak Denny ya, dia duduk diam di rumah aja nggak pernah nawarin orang untuk dagang, nawarin orang untuk beli barangnya, ya dia nggak pernah dapat cuan gitu.
Gitu. Sama kalau kita nggak pernah gunakan talenta kita, karunia yang Tuhan kasih, maka kamu akan dapat berkat nggak? Enggak. Kalau kamu nggak pernah dapat berkat, nanti ya kamu kayak jadi pengemis saja di mana-mana minta sama orang. Karena kamu malas gitu. Ya. Nah, kita harus lihat bahwa menerima Roh Kudus berarti kita harus aktif kayak orang dagang gitu. Aktif gunakan karunia Roh Kudus, anugerah itu untuk memperoleh berkat Roh Kudus atau rahmat Roh Kudus. Sama kayak Tuhan bilang, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ya, Tuhan kasih kamu modal, kamu mesti kelola, menghasilkan untung buat dia, buat kamu, gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lain, perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan bodoh. Ini saya kira semua pernah baca ya, tahu ya ceritanya. Ya, 5 gadis bijaksana dan lagi disebut 5 gadis bodoh. Nah, di sini kita lihat, ketika yang bodoh kehabisan minyak, kepada mereka dikatakan, pergilah dan belilah di pasar. Lihat sekali lagi, ada kata pasar lagi kan. Namun ketika mereka telah membelinya, pintu ruangan pengantin telah tertutup dan mereka tidak dapat masuk. Ini 5 gadis bodoh itu. Beberapa berkata bahwa sedikitnya minyak pelita milik gadis-gadis yang bodoh adalah sedikitnya kebajikan di dalam waktu hidup. Jadi dikatakan, ada yang mengatakan begini, minyak pelitanya sedikit nih, padam karena kebajikannya sedikit gitu. Ya. Nah, menurut Serafim tafsir yang demikian kurang pas. Mengapa mereka dikatakan kurang dalam kebajikan, padahal mereka itu disebut perawan loh, gadis-gadis. Bahasa aslinya itu perawan. Ya, partenos, perawan. Berarti ini bisa diberi kesempatan untuk nyambut sang mempelai itu, ini udah dipilih nih, 10 orang itu udah hebat. Iya kan? Dia sudah punya kebajikan yang nggak kurang ini. Gitu. Ya, oke? Jadi bukan soal kebajikannya kurang, sehingga mereka itu disebut bodoh. Oke? Keperawanan adalah kebajikan yang sudah paling tinggi. Ya, kalau kalian tuh bisa hidup dalam kesucian, tidak nikah, hidup dalam keperawanan, misalnya gitu, mendedikasikan hidup untuk Allah, itu satu kebajikan yang nggak bisa mungkin diperoleh misalnya saya udah nikah gitu. Gitu. Ya, tapi kalau di antara di sini yang jadi perawan, yang jadi perjaka gitu ya, nggak mau nikah gitu ya, itu kebajikan yang tinggi. Karena memang betul-betul hidupnya untuk Allah. Kalau saya nikah ya saya hidupnya harus dibagi-bagi ya. Gitu. Nah, keperawanan adalah kebajikan mutlak. Satu kondisi malaikat, kemalaikatan ya. Artinya malaikat itu kan hidup hanya untuk melayani Allah kan? Ya, roh-roh yang di tahta Allah itu melayani Allah. Nah, sama kalau kita mencapai keperawanan itu adalah kondisi kemalaikatan dan ini dapat menggantikan semua kebajikan lainnya. Sehingga yang disebut bodoh bukan soal kebajikannya, tapi apa? Saya pikir apa yang mereka kurang adalah ini dia, yang disebut bodoh karena mereka kurang rahmat dari Roh Kudus Allah. Ya. Para gadis ini melakukan kebajikan namun dalam ketidaktahuan rohani mereka. Yang menyangka bahwa kehidupan Kristen hanya melakukan kebajikan toh. Yang penting saya berbuat baik lah, kayak gitu. Ternyata jadi orang Kristen itu nggak sekedar itu, nggak sekedar berbuat baik. Mereka pikir dengan melakukan kebajikan, maka mereka telah melakukan karya Allah, namun mereka hanya sedikit peduli dalam hal menerima rahmat Roh Allah. Gitu. Ya, jalan hidup ini hanya berdasarkan pada melakukan kebajikan tanpa secara hati-hati menguji apakah kebajikan yang dilakukan itu mendatangkan Roh Kudus, mendatangkan anugerah. Artinya kebajikan yang kamu lakukan itu membuat minyakmu di dalam pelita itu nambah atau enggak? Atau justru habis gitu. Ya, nah 5 gadis bodoh itu kan minyaknya habis. Maka nggak bisa masuk. Nah, kita nggak boleh. Sebelum mempelai kita datang, Kristus datang, jangan sampai kita kehabisan minyak. Kalau minyakmu habis, maka padam pelitamu. Jadi kamu nggak bisa masuk.
Ya. Nah, rahmat roh Allah inilah yang diartikan itu seperti minyak tadi. Oke? Yang disebut sebagai apa? Minyak. Nah, 5 gadis bodoh itu kehabisan minyak. Maka dia disebut bodoh. Ya, kita lanjutkan. Saint Antonius Agung dalam surat-suratnya pada para biarawan berkata tentang keperawanan. Banyak biarawan dan perawan tidak mengetahui bahwa manusia dipengaruhi oleh berbagai kehendak yang berbeda. Mereka tidak mengetahui bahwa kita dipengaruhi oleh 3 kehendak. Pertama adalah kehendak Allah yang sempurna dan menyelamatkan. Kedua adalah kehendak diri kita sendiri manusia. Jika tidak merusak, tidak juga menyelamatkan. Tapi ada kehendak ketiga, yaitu kehendak iblis yang secara mutlak akan merusak. Ya, ada 3 kehendak. Nah, kehendak ketiga apa itu? Kehendak iblis kan? Dari musuh inilah yang mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya, atau untuk melakukan kebajikan tapi menghasilkan kesombongan. Nah, itu kehendak iblis itu. Melakukan kebajikan tapi bukan demi Kristus. Nah, itu kehendak iblis. Kehendak kedua yaitu kehendak diri kita sendiri. Ini mendorong kita untuk melakukan apapun agar terbelai nafsu. Atau sebagaimana diajarkan oleh musuh kita untuk melakukan kebajikan demi kebajikan dan kita nggak peduli pada rahmat yang akan kita terima. Ya pokoknya saya berbuat baik tapi saya nggak peduli tentang Roh Kudus, tentang keselamatan, saya nggak peduli. Nah itu kebajikan yang sia-sia. Tapi ada kehendak yang pertama yaitu kehendak Allah yang menyelamatkan. Hanya ada kebajikan semata-mata untuk menerima Roh Kudus sebagai kekekalan harta tak ternilai yang kekal. Jadi kalau kita tahu kehendak Allah, maka kita bisa melakukan kebajikan tapi mendatangkan berkat buat kita. Seperti kayak tadi dagang tadi. Ya. Menerima Roh Kudus dalam hal ini berbicara tentang minyak tadi. Ya. Minyak yang sedikit yang dimiliki para gadis bodoh itu. Mereka disebut bodoh hanya karena apa? Mereka telah melupakan perlunya buah kebajikan yaitu rahmat Roh Kudus. Yang tanpa hal itu tidak seorang pun dapat diselamatkan. Sebab melalui Roh Kudus semua roh dihidupkan dan melalui pemurnian ditinggikan dan diterangi oleh kesatuan Trinitas di dalam misteri suci. Jadi minyak di dalam pelita gadis-gadis bijaksana dapat terbakar terang untuk waktu yang lama. Jadi para gadis ini dengan pelita yang menyala bisa bertahan sampai bertemu pengantin laki-laki yang datang pada tengah malam. Dengannya mereka akan memasuki kamar kesukaan pengantin. Namun mereka yang bodoh, meskipun mereka pergi ke pasar untuk membeli minyak yang lebih, ketika pelita mereka padam, mereka tidak dapat kembali tepat pada waktunya karena pintu telah tertutup. Pasar itu adalah kehidupan kita, ya. Pintu ruangan pengantin yang mana tertutup dan jalan terlarang kepada pengantin itulah kematian kita. Begitu pintu tertutup, kesempatan tertutup. Itulah kematian kita. Gadis-gadis bijaksana dan bodoh itulah roh orang-orang Kristen. Ya. Minyak bukanlah kebajikan tapi rahmat Roh Kudus. Ya, yang mana diperoleh melalui kebajikan dan yang mengubah roh-roh dari satu keadaan kepada keadaan lain. Misalnya dari keadaan yang fana kepada keadaan yang tidak dapat binasa. Dari rohani yang mati pada rohani yang hidup. Dari kegelapan pada terang. Dari kandang diri, maksudnya kandang nafsu yang membelenggu seperti binatang-binatang dungu dan binatang-binatang liar pada bait ilahi. Ruang pengantin yang bercahaya dari sukacita kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan pengantin kekal bagi roh-roh kita. Oke, jadi bagus ya tafsirannya ya. Nah, roh-roh itulah sebetulnya gambaran dari gadis bijaksana tadi. Siapa kita ya? Saya gadis bijaksana atau gadis bodoh itu? Oke. Nah, minyak itu apa? Rahmat Roh Kudus tadi. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Betapa besarnya kasih Allah pada kesengsaraan kita, boleh dikatakan bahwa kita kurang perhatian pada kepeduliannya. Ketika Allah berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Ya, dalam Wahyu 3:20 kan.
Nah, arti dari pintu tentu adalah kehidupan kita yang belum ditutup oleh kematian. Oh, betapa aku mengharapkan bahwa dalam kehidupan ini kita selalu bisa berada dalam roh Allah. Apapun yang kutemukan di dalamnya aku akan menghakimu, kata Tuhan. Celakalah jika kita menemukan kita terlalu tinggi menilai kepedulian dan penderitaan kehidupan ini. Sebab siapakah yang akan mampu menanggung kemarahannya? Siapakah yang akan menanggung murka wajahnya? Sebab itu telah dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Agar kamu tidak kehilangan roh Allah, sebab berjaga-jaga dan doa akan membawa kita pada rahmat-Nya. Jadi kenapa kok tujuan hidup kita itu memperoleh Roh Kudus? Supaya apa? Supaya minyak kita nggak pernah habis sampai mempelai itu datang. Ya, kalau minyakmu habis, mati kita. Gitu. Nah, ini Tuhan sendiri yang mengajarkan begitu. Ya, gitu. Nah, bagaimana minyak itu nggak habis? Ya harus ada rahmat Roh Kudus. Oke. Nah, bagaimana memperoleh rahmat Roh Kudus? Tadi kita harus nyalakan pelita itu. Ya. Nah, melakukan kebajikan tadi. Nah, dia katakan gini, setiap kebajikan yang dilakukan demi Kristus memberikan kepada kita rahmat Roh Kudus. Tapi doa memberikan kepada kita rahmat ini di atas segalanya. Oke, kebajikan apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh rahmat Roh Kudus? Dia katakan yang paling utama itu adalah doa. Ya, sebab doa itu selalu ada sebagai sarana untuk menerima Roh Kudus. Misalnya engkau hendak pergi ke gereja, tapi tidak ada gereja di sana, atau ibadah sudah selesai. Engkau hendak memberikan sedekah pada pengemis, tapi tidak menemui seorang pun. Engkau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, atau kita nggak punya uang. Kita nggak bisa memberi kan? Kamu ingin ke gereja, misalnya kamu sakit. Kan nggak dapat ya kan? Gitu. Tapi kalau doa, kapanpun. Ya. Anytime, gitu. Oke. Nah, dia katakan di sini, oleh sebab itu, ya, misalnya kalau kita mau mempertahankan kemurnian, kesucian, tapi tidak punya kekuatan untuk melakukannya, karena tabiat atau karena kekerasan tipu musuh, yang mana menyebabkan kelemahan manusiamu tidak dapat berdiri tegak. Engkau hendak melakukan kebajikan demi Kristus, namun engkau tidak memiliki kekuatan atau hanya ada sedikit kesempatan saja. Hal yang demikian tidak berlaku pada doa. Doa selalu mungkin dilakukan bagi siapapun, kaya dan miskin, bangsawan dan orang sederhana, kuat dan lemah, sehat dan sakit, serta yang saleh dan berdosa. Semua bisa berdoa. Ngapain berdoa? Doa itu kebajikan. Untuk mendatangkan apa? Rahmat Roh Kudus. Jadi latihan-latihan rohani kita itu tujuannya apa sih? Untuk menambah minyak itu. Supaya minyakmu tidak habis. Oke, nah kamu sendiri harus mengusahakan. Jangan curi minyak orang lain. Gitu, ya. Kamu harus menambah minyak atau kita menjaga minyak kita sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang di online atau yang di onsite? Ya, pasrah. Tadi di tujuan Bapak mengatakan bahwa yang percaya maupun tidak percaya akan datang pada sebenarnya di situ Pak. Bagaimana dengan mereka yang tidak memikirkan menandakan rahmat Roh Kudus? Bagaimana mereka bisa mendapatkan anugerah? Ya, kita berdoalah, maka tugas kita adalah memperkenalkan rahmat Kudus itu. Ya, seperti perwira Cornelius itu. Tetap Tuhan membuka kesempatan. Oke, sekeras apapun dia, maupun tetap rahmat itu kayak minyak yang bisa memuluskan hatinya, atau ibaratnya apa ya? Minyak itu kayak melelehkan lah sekeras apapun. Ya,
Makanya kita harus memperkenalkan rahmat Roh Kudus itu pada orang-orang supaya jangan sampai pintu itu udah keburu tertutup dan dia nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sih, ya itu sebabnya penting sekali. Kenapa kita ada di sini juga bukan hanya kita selamat sendiri, tapi kita juga memperkenalkan ini kepada orang-orang. Ya, selama pintu masih terbuka, maksimal 120 tahun untuk orang itu, maksimal. Sekarang ada COVID lebih cepat. Ya. Ya. Jadi, saudara, kita hari-hari ini adalah waktu adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, ya kan? Jahat kenapa? Karena kita apa namanya ya? Seperti kayak dikejar oleh maut itu. Ya. Oke, Pak Denny ada mau tanya? Tadi kayaknya mau tanya. Oke, enggak. Ada lagi sini? Ya, cewek lah. Saya mau tanya Pak ini, gimana sih rahmat Allah itu tersalurkan apabila kebajikan yang dia lakukan itu seperti yang Bapak bilang tadi, dia sombongkan, tapi kan dia sudah melakukan kebajikan. Apakah rahmat Allah itu masih tersalurkan dalam kehidupannya? Ya, untuk dia sendiri enggak. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, tapi atas kehendak sendiri, nanti justru apa? Atau atas kehendak iblis, maka dia sendiri justru nggak dapat rahmat itu. Minyaknya nggak nambah gitu. Ya, iya. Minyaknya nggak nambah gitu. Ya, minyak pasti berkurang karena usia kita makin bertambah. Ya. Oke, tapi jangan sampai habis. Nah, gitu. Ya. Tapi orang lain bisa nggak mendapat berkat dari yang kita kerja? Bisa. Dia juga bisa diberkati. Ya, maka itu tetap disebut kebajikan. Tapi kebajikan yang tidak mendatangkan rahmat, tidak ada gunanya buat dia. Gitu ya. Oke, nota. Sekarang kok bahasa gereja memakai itu masalah itu juga merupakan dampak dari menerima rahmat Roh Kudus. Jadi ceritanya panjang. Kalau tentang bahasa lidah itu memang ada di dalam Alkitab, ya, dan bisa berkarunia, yaitu itu adalah rahmat dari Roh Kudus, karunia dari Roh Kudus atau anugerah dari Roh Kudus. Kalau orang itu bisa berbahasa lidah, ya, bahasa roh lah, ya, orang karismatik bilang itu nggak mau bahasa lidah, lebih keren istilahnya bahasa roh, gitu ya. Bahasa aslinya itu glossolalia, artinya berbahasa lidah. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya, itu karunia Roh Kudus, ya, dan kita yang tidak pernah mengalami yang mungkin tidak ini, tapi yang pernah alami dan memang itu adalah karunia Roh Kudus, ya, itu juga tujuannya untuk memperoleh Roh Kudus, bukan untuk disombongkan, ya. Dan kita juga tidak boleh menghakimi mereka yang katanya punya bahasa roh, ya, biar mereka sendiri aja yang ini. Kita lihat aja apakah dia memperoleh berkat dari Roh Kudus itu atau enggak. Ya, loh? Tapi kalau kita tidak diberi itu, ya jangan apa namanya, jangan belajar-belajar yang atau maksa-maksa Roh Kudus kasih kalian bahasa lidah dan sebagainya gitu, ya. Intinya jangan kehendak sendiri, tapi cari kehendak Allah itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ada pertanyaan gini dari Motovlog itu, ya.
Engkau dapat menilai betapa besar kuasa doa bahkan dalam orang yang penuh dosa ketika hal itu dipersembahkan dengan sepenuh hati. Ya, ketika dalam doa seorang ibu yang putus asa bagi putra tunggalnya yang telah dirampas oleh kematian oleh seorang pelacur yang kebetulan bertemu dengannya yang masih najis dari dosa terakhirnya dan tersentuh oleh kesedihan mendalam itu berseru kepada Tuhan, bukan demi orang berdosa yang celaka sepertiku, namun demi air mata ibu yang meratapi putranya dan percaya dengan teguh di dalam kemurahan kasih dan kuasa-Mu, Kristus Allah bangkitkanlah putranya, oh Tuhan. Dan lalu Tuhan membangkitkannya. Dan ini pernah terjadi ya, banyak orang-orang mati yang dibangkitkan. Engkau lihat, besar kuasa doa itu dan itu membawa seluruh roh Allah dan hal itu yang paling mudah dilakukan oleh semua orang. Doa paling mudah dan dimanapun kita bisa melakukan. Dan menurut Serafim itu kebajikan yang membawa seluruh roh Allah tadi. Dan itu yang paling mudah dilakukan oleh semua orang. Kita akan bersukacita jika Tuhan Allah mendapati kita berjaga-jaga dan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus-Nya. Sehingga kita dapat berharap dengan yakin untuk diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang datang dengan kuasa dalam kemuliaannya untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan untuk memberikan upah kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Ya, nah, dia panggil Montefiore itu kesalehan ya. Kesalehanmu berkenan untuk memikirkan satu sukacita besar dengan berbicara kepada serafim yang miskin, bahkan percaya bahwa ia tidak kehilangan rahmat Tuhan. Lalu apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan sendiri, sumber yang tidak pernah gagal dari berkat-berkat baik surgawi dan duniawi? Sesungguhnya di dalam doa kita berbicara dengannya. Jadi kalau kita mau berdoa, apa sih yang harus kita katakan? Kita mau ngucapin doa apa ini? Nah, Serafim menjawab, di dalam doa kita berbicara dengannya. Segala kebaikan kita dan Allah pemberi hidup dan Sang Juru Selamat sendiri. Namun, bahkan di sini kita harus berdoa sampai Allah Roh Kudus turun kepada kita dalam ukuran rahmat surgawinya untuk mengenalnya. Dan ketika dia berkenan untuk mengunjungi kita, misalnya kita berdoa minta Roh Kudus mengunjungi kita, baru di situ kita berhenti berdoa. Kenapa kita harus berdoa kepadanya? Datang dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang Allah Maha Baik. Ketika dia telah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita yang percaya padanya dan yang sungguh-sungguh memanggil namanya yang kudus dengan kerendahan hati dan penuh kasih, kita dapat menerimanya sang penghibur dalam rumah jiwa kita. Lapar dan haus akan kedatangannya. Aku akan menjelaskan bagian ini demi kesalehanmu melalui satu contoh. Bayangkan bahwa engkau telah mengundangku untuk datang ke tempatmu, dan atas undanganmu aku telah datang dan siap berbicara denganmu. Tapi engkau terus saja mengundangku dengan berkata, datanglah, aku mohon, datanglah. Kemudian aku akan berpikir, apa yang terjadi dengannya? Apakah ia sudah tidak bisa berpikir dengan sehat? Jadi kalau kita sudah mengundang Roh Kudus itu datang, ya sudah, kita bicara sama dia, jangan terus diundang gitu. Maksudnya ya. Jadi hal ini berkaitan dengan Tuhan Allah kita, Sang Roh Kudus. Oleh karena itu dia dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi pertanyaannya, Roh Kudus sudah datang nggak? Sudah Pentakosta belum di hati kita? Kalau sudah, kamu tinggal bicara sama dia. Jangan bertanya lagi, Roh Kudus ada nggak di hatiku? Aku mau undang dia. Orang Kristen kan selalu latah gitu ya. Aduh, Roh Kudus keluar dari hatiku nih. Aku nggak punya Roh Kudus nih sekarang. Terus kita minta dia datang. Padahal dia udah ada di dalam hatimu gitu loh. Sama kayak kamu undang orang datang ke rumahmu, dia udah datang di rumahmu, terus kamu undang-undang dia terus gitu. Ya, maka dia akan nanya, ini waras atau enggak ini orang? Sama, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, kita tinggal berbicara dengan dia. Maka dalam Mazmur itu dikatakan kan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita disuruh diam, bahwa aku akan hadir dan akan terus hadir kepada semua umat yang percaya kepadaku dan memanggil atas namaku. Dan aku akan berbicara dengannya sebagaimana aku telah berbicara dengan Adam di Firdaus.
dengan Abraham dan Yakub dan hamba-hambaku lainnya, dengan Musa dan Ayub, dan yang sama seperti mereka. Situ. Jadi Roh Kudus hadir, Allah itu hadir, dan dia berbicara kepada umatnya. Dia berbicara kepada siapa kalau di dalam Alkitab? Adam, Abraham, Yakub, Musa, Ayub, Daud, ya kan? Gitu. Banyak yang menjelaskan bahwa keheningan ini hanya soal perkara duniawi. Dengan kata lain bahwa selain pembicaraan doa dengan Allah, engkau harus diam dalam keheningan untuk perkara duniawi. Namun aku berkata kepadamu di dalam nama Allah bahwa kita harus mematikan keinginan-keinginan dunia di dalam doa, dan ketika oleh kuasa iman dan doa Tuhan Allah kita, Roh Kudus berkenan mengunjungi kita dan datang kepada kita di dalam kesempurnaan kebajikan yang tak terkatakan, kita juga harus menjadi mati pada doa itu. Artinya gini, roh kita berbicara selama berdoa. Namun, pada saat Roh Kudus telah turun, kita harus tetap dalam keadaan hening total. Supaya kita bisa mendengar secara jelas dan memahami semua perkataan kehidupan kekal yang Roh Kudus berkenan untuk katakan. Jadi dalam doa, kita bukan kayak orang yang kesurupan doa tanpa henti gitu, tapi duduk hening total. Nah, ini kan satu latihan lagi. Ya. Doa itu latihan. Bagaimana kita bisa mendengar Roh Kudus itu berbicara. Jangan undang dia lagi, dia sudah ada. Tapi dengarkan dia. Tapi bukan dalam keadaan bising. Ya, tapi dalam keadaan apa? Hening. Supaya kamu bisa memahami apa yang dia mau katakan. Nah, dia katakan kesadaran penuh jiwa dan roh dan kesucian tubuh yang murni dibutuhkan pada saat yang sama. Maka Tuhan Yesus dalam Matius 6 itu ya, coba kita buka. Matius 6 ayat yang ke kita baca 6 ya. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Serafim. Ya, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Artinya, kamu sendiri. Bukan masuk ke pasar, ke perkumpulan orang-orang, ya, tapi ke dalam kamarmu. Berarti ini kamu menyingkir dari dunia. Kamu dan Roh Kudus itu berdua. Intimasi namanya. Jadi dalam doa itu ada intimasi. Masuk ke dalam kamar. Sama kayak kamu lah tidur kan di dalam kamar kan, nggak mungkin di jalan-jalan kan, gitu. Berarti kan pribadi. Personal. Oke? Artinya kamu menyingkir. Kalau kamu tidur, itu ibarat kamu tuh kayak menyingkir dari semua pekerjaan. Kamu udah nggak peduli papermu berapa, udah ngantuk, capek, tidur aja udah. Artinya apa? Kamu sudah menyingkir dari semua urusan duniawi. Nah, masuk ke dalam kamar itu seperti itu. Kamu nggak harus punya, di sini dikatakan punya satu kesadaran penuh jiwa dan roh dan kesucian tubuh yang murni. Jadi tubuh itu memang sudah benar-benar dikhususkan di dalam kamar itu. Nah, ini kayak dilakukan oleh Saint Serafim. Dia kamarnya di mana? Bukan di kamar mandi. Dia di kamarnya mana? Di hutan. Ya, tempat yang silence, yang bisa hening total buat dia. Jadi dia di hutan bukan mencari apa ya? Mencari hal-hal gaib apa enggak. Dia di hutan, di situ adalah tempat di mana dia tuh benar-benar bisa hening. Nah, itulah masuk ke dalam kamar. Lalu di situ dikatakan tutuplah pintu. Apa artinya di sini nutup pintu? Artinya kalau kamu sudah masuk dalam kamar, pintu kamar itu mesti dikunci. Itu artinya apa? Jangan biarkan gangguan-gangguan itu masuk.
Biasanya kalau kita mau doa kan sudah masuk nih ke dalam pondok doa. Tapi gangguan itu selalu datang. Ya kan? Pintu nggak terkunci soalnya. Jadi kalau kita udah hening, masuk dalam kamar, privasi, dan benar-benar apa? Kunci pintu indramu. Pintu matamu, pintu mulutmu, pintu telingamu, pintu tangan, itu kamu mesti lock. Jadi Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Ya, tutuplah pintu. Tentu di sini bukan secara literal pintu kamar ya, tapi maksudnya itu apa? Tutuplah segala gangguan itu. Apa yang sering mengganggumu? Pikiranmu kamu kunci. Hatimu jangan diganggu oleh iblis. Matamu ya, matamu jangan meleret sana sini lagi. Kayak di kelas ini. Ya, gitu. Lalu mulutmu jangan ngoceh terus, diam, kunci mulutmu, tahu nggak? Kalau perlu pakai jarum, ya, pakai lakban, bawa lakban. Oke, kunci tanganmu jangan gerak, jangan doa masuk kamar tapi main HP, percuma, nggak bisa doa. Ya, jempolnya goyang terus, berarti belum kunci pintu. Oke. Atau kakimu gerak sana sini, duduknya nggak tenang gitu. Sebentar-bentar kakinya harus, kan kita gitu ya. Pernah nggak latih doa, tapi duduk setengah jam aja kakinya udah, iya, belum pantatnya pegel lah, pinggangnya pegel lah, ya kan? Berarti belum kunci pintu, ya kan? Kakinya kram. Nah, makanya kalau bisa duduk yang tubuh yang rileks. Kalau nggak bisa bersila atau berlutut, ya jangan. Kalau enak duduk ya duduk. Yang penting rileks dan sendiri. Gitu. Nah, ini untuk mencapai namanya keheningan total. And then apa? Di situ kalau udah tutup pintu, di situ baru dikatakan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi bukan berarti Allah itu suka sembunyi-sembunyi. Cari dia di hutan, di mana ya? Allah itu ada di mana-mana. Di dalam hatimu, di sini, dimanapun dia berada. Dia bukan suka main sembunyi-sembunyi, harus cari di tempat-tempat yang gelap, misalnya gitu, di hutan atau di gunung, ya. Allah itu nggak ada di tempat yang ramai, bukan. Dia ada di mana-mana. Nah, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu artinya apa? Dia hanya bisa ditemukan ketika kamu sendiri. You see? Dia hanya bisa dijumpai kalau kamu sudah masuk ke dalam kamar, kunci pintu, dan kamu berdoa. Nah, dia baru bisa kamu jumpai. Itu artinya. You see? Ya. Berdoalah. Jadi kalau kamu sudah rileks, tenang, kamu baru mulai berdoa. Pertama apa? Misalnya di sini diajarkan adalah kamu berdoa itu bukan berarti kamu tuh ngomel gitu, ngomong terus, enggak. Baru kamu mulai coba silent, dengarkan. Atau kamu bisa seperti yang saya ajarkan Jesus prayer. Terus sampai kamu tuh batinmu itu kamu bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Oke? Nah, itu harus dipraktikkan. Karena itu apa? Serafim mengatakan itu adalah sumber kita memperoleh minyak. Ya, mulai latih. Atau kamu ada masalah, ada pergumulan berat, datang ke situ. Yang pertama yang kita harus cari itu adalah Allah sendiri. Bukan cari pertolongan manusia dulu, tapi pertolongan Allah. Apapun masalahmu. Ya, gitu. Pertama apa? Kamu punya sikap batin doa dulu. Gitu. Oke? Ya. Kamu punya
hati yang langsung sense, bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, itu harus dilatih. Gitu. Oke. Nah, seperti Matius 6 ayat 6 ini. Ya. Nah, kamu lihat di sini ya, apa yang terjadi misalnya? Contoh-contoh di dalam Alkitab. Tuntunan yang sama terjadi di Gunung Horeb. Ketika orang Israel diberitahu bahkan untuk tidak menyentuh istri mereka selama 3 hari sebelum penampakan Tuhan di Gunung Sinai. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan segala sesuatu yang najis dan tidak ada orang najis yang dalam tubuh dan roh dapat masuk ke dalam persekutuan dengannya. Makanya kita harus benar-benar tidak boleh ada pikiran-pikiran yang selalu kotor menajiskan kita. Maka harus kunci pintu. Jadi kalau ada pikiran kotor masuk, cepat-cepat Jesus prayer. Singkirkan itu dalam nama kuasa Tuhan. You see? Ya. Nah, sampai kamu tuh benar-benar mengalami yang namanya satu kesucian pikiran, jiwa, tubuh, ya. Nah, ini ada satu gambar, ini Montovilov, ya, yang sedang belajar sama Saint Seraphim. Ini kayak ada Roh Kudus yang menerangi mereka. Oke? Ya, masih banyak bahannya saya kira, tapi nanti saya bagikan aja, kalian bisa baca sendiri. Ya, ini masih ada bagian yang kedua. Oke. Waktu kalian bisa baca sendiri dan nanti dipraktikkan. Oke, ada pertanyaan? Kita punya waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Ada yang mau bertanya atau memberi ini tanggapan? Silakan. Tanya Pak. Ya. Tadi Pak ini kan bilang tentang minyak yang habis, jadi akan mati. Itu maksudnya mati secara rohani begitu ya Pak? Ya, karena hidup orang Kristen itu kayak dibakar oleh Roh Kudus. Ya, kita kayak misalnya kalau mau berperjalanan, kita kan mesti bergerak ya. Untuk bergerak kita butuh energi. Ya, energi itulah kayak minyak pada lampu itu yang nggak boleh habis. Ya, bukan rohnya mati, roh nggak pernah bisa mati. Tapi ini kayak semacam energi yang terus menggerakkan roh itu. Ya, contohnya kayak mobil lah. Mobil itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada bensin. Ya kan? Kita juga nggak bisa bergerak kalau nggak ada energi secara jasmani misalnya. Kalau kita nggak makan, ya atau kita nggak minum, kita akan kehabisan energi, lalu kita nggak bisa bergerak dan kita akan mati. Nggak bergerak berarti ya nggak bertumbuh ya berarti mati. Nah kalau secara spiritual, kalau kita nggak punya energi itu, minyak itu ya kita mati secara spiritual. Roh itu ibaratnya nggak punya kekuatan. Tapi secara esensi roh itu yang nggak pernah bisa mati karena nanti akan dihakimi semua. Ya, tapi kalau roh yang mati berdiri di hadapan Allah ya semua akan dihakimi nanti. Roh yang mati. Nah kita nggak boleh roh kita itu sampai benar-benar kehabisan minyak seperti kayak mobil kehabisan bensin mogok ya kan. Gitu. Nah, bagaimana kita nggak kehabisan minyak, terus bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mencurahkan minyak itu. Isi? Ya? Kasih. Iya, paham ya Bu? Nah, ini pelajaran bukan hanya memahami aja, memang kita perlu mengalami dalam doa. Jadi kesimpulan saya untuk semua spiritual formation akan sia-sia semua kalau kita nggak punya kehidupan doa. Kembali lagi ke praktek yang sangat sederhana, kata Seraphim ini sangat gampang kita bisa lakukan, doa. Karena
Doa itu kayak ibarat kita kayak dicas kembali supaya kita tuh punya kekuatan lagi. Ya, gitu. Makanya doa itu ya setiap hari, setiap momen. Gitu. Ya kan? Karena energinya kan kita pakai terus nih. Gitu. Kayak kamu setiap hari butuh makan 3 kali lagi kan. Ya, bahkan ada yang lebih malah. Nah, masa rohmu kamu nggak kasih makan? Kan gitu. Oke. Praktik doa ya sekali lagi itu sekali lagi apa namanya? Kalau kita baca kayak di dalam Alkitab, bukan teknisnya yang penting, tetapi bagaimana kita tadi memperoleh Roh Kudus nanti, ya, supaya kita memperoleh minyak tadi, rahmat tadi itu. Oke, ada yang bertanya, kalau saya nggak bisa duduk tenang diam itu gimana ya Pak? Bisa doa nggak ya saya? Oke, ya, saya lagi. Alkitab mengajarkan karena kalau dari tradisi Pentakosta itu kan memang doanya itu harus pakai musik, gimana itu ya? Harus kalau dari Protestan itu kan harus pakai apa ya? Alat musik dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi itu doa komunal di gereja. Tapi secara pribadi kita memang harus punya doa personal masing-masing. Ya, gitu. Doa personal masing-masing. Kalau doa itu menolong kita untuk terus bergairah di dalam Tuhan, lakukan. Ya. Jadi jangan terjebak kepada masalah teknis. Kalau doa seperti itu salah, ya, atau doa seperti itu paling benar gitu, enggak. Yang menentukan adalah bagaimana kamu itu tadi bisa mendengar Roh Kudus berbicara. Ya, ini bukan mistik, oke? Ini misteri. Sama kayak imanmu, ya, adalah misteri. Oke? Sama kayak gereja itu misteri. Misteri itu artinya karya Roh Kudus yang nggak bisa kelihatan oleh mata jasmani, tapi bisa dirasakan di dalam hati, bisa di apa namanya, ya. Ya kalau kamu baca dalam cerita Alkitab, nanti kalau kamu baca di Serafim itu ada banyak cerita, misalnya ya, Allah itu bisa bicara kepada Abraham, Allah itu bicara kepada Yakub. Itu apakah Alkitab itu pakai simbol-simbol begitu? Enggak, itu bukan simbol, itu kenyataan Allah itu bisa berbicara sama manusia. Oke, nah, sama kita juga bisa, tapi di dalam doa. Ya, nanti silakan dipelajari Serafim itu, semoga ini menolong kita. Sehingga intinya semua spiritual formation itu harus kita kerjakan, kita latih, ya. Tapi the most important, yang paling utama dari semuanya itu adalah kamu harus bisa berdoa. Dan untuk bisa berdoa itu harus latihan. Ya. Gitu. Mudah, tapi juga butuh ketekunan. Oke, mudah berarti bukan sepele. Ya, semua orang bisa berdoa karena semua orang punya roh. Ya kan? Binatang nggak bisa berdoa karena binatang nggak punya roh. Manusia punya roh, maka manusia bisa berdoa kepada Allahnya masing-masing. Nah, kita berdoa kepada Roh Kudus, ya, yang kita imani bahwa Roh Kudus itu bisa mendatangkan berkat bagi aku. Nah, itulah misterinya.
bukan mistik ya. Kita nggak ada mistik-mistik, tetapi ini adalah misterium atau karya Roh Kudus di dalam hati melalui doa. Sehingga bagaimana kita menjumpai Roh Kudus? Nggak ada jalan lain. You have to enter your room, close your door, and pray to your Father. Nah, itu masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu dan berdoa. Nah, itu mesti dilatih. Ya, nah jadi kalian yang ikut spiritual formation maupun mungkin buat Bu Maria, Pak Denny ya, semuanya kembali lagi kita semua mesti berlatih belajar berdoa every day, setiap hari. Kamu bisa 5 menit, tapi 5 menit yang sungguh-sungguh di dalam kamar. 10 menit, kembangan latihan namanya. Orang bilang latihan makes perfect, ya kan? Practice makes perfect. Nah, kita harus seperti itu. Ya, dari keluar dari ruangan ini, kalian ikut pelajaran spiritual formation, nggak sekadar dapat nilai, tapi juga ini kayak kalau kalian praktikkan itu kayak tadi kita kayak memperoleh bahan bakar untuk terus berperjalanan sampai nanti kesudahan hidup kita. Ya, oke, thank you semuanya yang sudah belajar 1 semester ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Minta ya Bu Maria bisa berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami belajar ya Tuhan tentang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus ada dalam hidup kami dan kami bisa memiliki minyak, persediaan minyak yang banyak ya Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi hidup ini, menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan baik, karena Roh Kudus ada dalam hidup kami dan biarlah kami belum jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hendy dan teman-teman yang sudah belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Hendy dan keluarga dan serta para mahasiswa yang sudah mengikuti sesi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nanti untuk Pak Denny, Bu Maria, kita kasih itulah ya, semacam sertifikat. Oke. Anda kalian pernah ikut kelas ini dan semoga itu bisa berguna buat nanti kalau di gereja disuruh ngajar ini bisa jadi. Luar biasa. Dan nanti kita email ya, atau nanti Andro akan kontak ya di email atau di. Thank you, bye bye. God bless us. Sehat-sehat ya, sehat-sehat semua. Teman-teman sehat. Thank you. Tuhan berkati, bye. Ya. Bye, bye.